Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas taufik yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu pembahasan tentang kaidah nahwu dasar. Adapun pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas masih isim dari jumlah sudah selesai. Jama' muannas salim tamrin. Nanti sudah kita bahas tamrinnya ya. Sekarang kita masuk yang kelima. Jenis kata dari pembagian bilangan yang kelima, yaitu jamak taksir, dan dia adalah jenis jamak yang ketiga. Jamak taksir adalah ma taghayyara, apa yang berubah, bisa juga ma di sini diartikan isim yang berubah, an surati mufradihi, dari bentuk isim mufradnya. Isim yang berubah dari bentuk isim mufradnya, yaitu kata tunggal. Kalau kita melihat kepada definisi, maka ada perbedaan antara jamak taksir ini dengan mudzakkar salim dan juga jamak muannas salim. Yaitu apa? Pada mudzakkar salim dan muannas salim itu ada ziyadah, ada tambahan. Jamak mudzakkar salim diberikan tambahan waw nun, ya nun pada akhirnya, sedangkan jamak muannas salim diberikan tambahan pada akhirnya alif dan ta. Adapun jamak taksir tidak. Dari mana hanya dijelaskan bahwa dia berubah bentuk dari isim mufradnya. Perubahan bentuk itu bisa nanti mengalami pengurangan dari isim mufradnya, maksudnya ya. Bisa terjadi pengurangan huruf atau bisa jadi penambahan huruf. Berarti kalau kita melihat juga untuk jamak taksir ini sama seperti isim mufrad, yaitu apa? Dia tidak memiliki tanda-tanda. Tidak diberikan tanda-tanda pada mufrad dan jamak taksir. Maka apa kaidahnya seperti isim mufrad? Kita hafalkan langsung isim-isim jamak taksir ini, yaitu kata yang menunjukkan jumlah jamak yang dia berubah dari bentuk isim mufradnya. Misal contoh waladun. Waladun ini maknanya seorang anak laki-laki. Dia isim mufrad dan maknanya adalah seorang anak laki-laki. Secara makna dia laki-laki. Nah ya, laki-laki, dan anak laki-laki tentunya berakal. Jadi anak laki-laki, nah, berarti dia jenis laki-laki dan dia berakal gitu ya. Ini kan manusia. Dan dia menjadi jamak taksir
Nah, kenapa tidak menjadi jamak mudzakkar salim? Pak Kasmin, jamak mudzakkar salim kan kemarin memiliki syarat ketentuan bahwa isim mufradnya itu berjenis laki-laki dan berakal. Ini anak laki-laki kan berakal, ya, berakal, dan dia jenis laki-laki dan dia berakal. Kenapa tidak menjadi jamak mudzakkar salim? Pak Kasmin, kenapa dia dijadikan kepada jamak taksir? Pak Ogi, saya tanya dulu yang baru ya. Pak Buana, apa kira-kira Pak dari kaidah yang sudah kita pelajari? Menunjukkan tunggal. Ini kan anak laki-laki, seorang anak laki-laki itu tunggal Pak. Kenapa dia tidak dibentuk kepada jamak mudzakkar salim, tapi dia dibentuk kepada jamak taksir? Sedangkan dia ini kan laki-laki dan juga berakal, kan gitu ya. Patokan jamak taksir kan jamak mudzakkar salim kan begitu. Isim mufradnya yaitu berjenis laki-laki dan dia berakal, manusia. Ini kan manusia bukan? Gimana Pak Jun? Ladri, Pak Haryo. Enggak ada, kemarin kita berikan ketentuan pada jamak mudzakkar salim yang bisa dibentuk itu harus 3 huruf, harus lebih dari 3 huruf. Tidak ada kita berikan ketentuan seperti itu Pak, ya. Bisa lebih dari 3 huruf, bisa 3 huruf, Zaidun, ya, 3 huruf, ya. Pak Suryanto, Kev, bagaimana Pak? Huruf ta'matuha Pak, kita bahas ini Pak, jamak taksir. Terus yang kita sampaikan bahwa kenapa tidak jadi jamak mudzakkar salim? Mudzakkar salim itu kan akhirnya ditambahkan waw nun dan ya nun, bukan alif ta. Ya, harus konsentrasi Pak. Gimana Muhajirin? Kenapa tidak menjadi jamak mudzakkar salim? Kenapa tidak dijadikan kepada jamak mudzakkar salim? Panton bahkan Panton kan ada 2 tapi sekarang cuma 1 ya yang hadir ya. Nah Panton, lebih dari 1 kata. Ini kan satu kosakata. Pak Subandi, kenapa Pak? Hah? Oh, pertanyaannya, waladun kenapa tidak dijadikan jamak mudzakkar salim? Dia kan laki-laki dan berakal. Karena jamak mudzakkar salim kemarin kita berikan syarat, yaitu apa? Jenis laki-laki dan berakal, manusia laki-laki gitu kan. Ini manusia laki-laki. Hah? Bentuk jamaknya belum? Berubah-ubah. Enggak, yang kita tanyakan kenapa enggak bisa jadi jamak mudzakkar salim? Kalau jadi mudzakkar salim kan berarti waladuna atau waladina gitu kan, ya. Kenapa dia jadi jamak taksir sementara dari maknanya dia menunjukkan laki-laki dan berakal gitu. Pak Edi, Kev, kenapa Pak? Limaza? Azizul, kenapa? Karena bukan nama sifat lagi beratas. Ya, nama sifat. Bukan nama dan sifat laki.
Ini laki-laki memang berakal, tapi bukan sifat laki-laki dan bukan nama laki-laki. Bukan kata sifat. Waladun ini kata jenis. Ya Pak, nah itu makanya harus diingat. Jadi tidak semua laki-laki berakal gitu. Ya, nama dan sifat. Nah itu pentingnya kita pahami itu. Karena jamak ini ada 3. Kita harus pahami baik-baik ketentuan untuk isim mufradnya nanti. Untuk mudzakkar salim dan untuk muannas salim. Ya. Jadi waladun menjadi jamak taksir yaitu auladun. Perhatikan ini ada penambahan huruf. Ya, untuk tahman awal hafalkan dulu. Auladun, jamak dari waladun, auladun. Tidak dijadikan jamak mudzakkar salim, ya, karena bukan nama bukan sifat. Kemudian bentuk jamak taksirnya adalah auladun, para anak laki-laki. Kemudian baitun, sebuah rumah. Sebuah rumah. Ini sudah jelas. Kenapa tidak jadi jamak mudzakkar salim? Ya ini benda tidak berakal. Mudzakkar salim yang paling syarat paling utama itu berakal, laki-laki dan berakal. Kemudian kenapa tidak jadi jamak muannas salim? Karena dia bukan nama sifat, bukan nama atau sifat wanita, dan juga tidak ada tak marbutah. Boleh selain nama atau sifat wanita, tapi disyaratkan ada tak marbutah untuk benda seperti saburatun, papan tulis, karena dia ada tak marbutah. Madrasatun, ya. Nah itu sebagian. Maka dia jadi jamak taksir menjadi buyutun, banyak rumah. Kemudian rajulun, seorang pria. Seorang pria. Nah ini sama kasusnya seperti waladun, pria dan berakal ini ya. Nah, kenapa tidak jadi jamak mudzakkar salim? Bukan kata sifat ini, bukan nama. Dia kata jenis, Pak. Ya kata jenis itu kan jenis bapak-bapak, jenis ibu-ibu, jenis anak-anak, jenis hewan, jenis tumbuhan gitu kan. Nah, itu jenis. Ya. Jenis kendaraan. Nah, itu juga masuk jenis. Jadi rajulun menjadi rijalun. Banyak laki-laki. Jadi rajulun jamaknya rijalun. Kemudian daftarun selanjutnya. Daftarun buku tulis menjadi jamak dafatiru. Perhatikan Bapak, ini jamaknya tidak ditanwin memang. Bukan salah tulis, memang benar dia tidak diharokati tanwin. Tidak ada alif lam. Dari kaidah yang sudah kita pelajari bahwa isim itu menggunakan alif lam. Kalau dia tidak memakai alif lam, maka otomatis dipasangkan harokatan tanwin. Nanti ada jenis-jenis isim. Contoh-contoh isim yang dia tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin. Dan ada pembahasannya secara tersendiri nanti. Jadi hafalkan saja dulu. Ya nanti mana jamak taksir, mana saja jamak-jamak taksir yang nanti dia maksudnya isim mufrad yang ketika dia dijamakkan jamaknya tidak bertanwin dan juga tidak beralif lam. Ya. Salah satunya daftarun ini. Buku tulis jamaknya dafatiru. Jangan dibaca dafatirun. Ya, memang asli begitu. Jadi dafatiru banyak buku tulis. Kemudian rasulun, seorang utusan, seorang rasul, seorang pembawa risalah. Menjadi jamak rusulun. Nah, perhatikan kalau untuk rasulun jamaknya rusulun. Bukan bertambah tapi berkurang dari isim mufradnya. Kalau daftarun tadi bertambah, dafatiru bertambah itu hurufnya, Pak. Rajulun, rijalun hurufnya bertambah. Ini yang dikatakan berubah dari isim mufradnya. Bisa mengalami penambahan huruf, bisa juga berkurang. Seperti rusulun ini, ya. Para rasul atau para utusan.
Kemudian masjidun, masjid ya Bapak ya, bukan masjid bahasa Arabnya. Pakai harokat fathah. Jadi mau kemana? Mau ke masjid. Ini bahasa Arabnya Pak ya. Tulisan aslinya ya, nggak ada vokal e di dalam bahasa Arab. Vokal itu a, i, u. Ya, sukun a. Ya, tapi itu bukan suatu keharuman Pak ya. Bilang masjid ya nggak ada keharuman di situ. Maksudnya ini berbicara ketepatan dengan apa? Tulisan aslinya ya. Masjidun, sebuah masjid, menjadi jamak masajidu. Nah, ini sama seperti dafatiru. Tidak bertanwin, tidak juga beralif lam. Maka itu tadi kaidah di awal, hafalkan saja dulu langsung mana nanti jamak taksir yang tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Secara umum jamak taksir memang di pembahasan awal ini Bapak harus langsung hafalkan gitu. Tapi juga harus dipisahkan nanti mana jamak taksir yang tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Di masajidu. Kemudian ada tambahan keterangan dari penulis wa yu'rafu dzalika dan akan diketahui itu, maksudnya jamak taksir akan diketahui dengan cara apa? Birruju'i, dengan merujuk ilal qawamisi, kepada kamus-kamus bahasa Arab. Jadi cara untuk mengetahui apa jamak taksir, pertama apa? Yaitu melihat kamus. Wa kasratil ittila'i, dan banyak menelaah. Ittila' itu menelaah. Wal qiraati, dan membaca. Saya rasa untuk tahapan awal orang baru belajar bahasa Arab, untuk menelaah dan qiraah ini sulit untuk mengetahui bahasa Arab. Orang dia belum tahu kosakata kan gitu ya. Apa yang mau dibaca, apa yang mau ditelaah, ya. Ya, cara yang paling mendukung untuk mengetahui berarti apa itu? Melihat kamus. Dan tentunya Bapak harus punya kamus. Nah, gitu kan? Ya, jadi apa? Usahakan Bapak memiliki kamus. Ya. Saya tidak anjurkan Bapak untuk lihat kamus HP ya. Jadi beli kamus kitabnya dan belajarlah mencari kata pakai kamus kitab. Karena orang yang mencari makna hanya dengan kamus HP, kamus yang ada di HP gitu ya, itu secara umum biasanya kebanyakannya dia nggak akan tahu asal kata. Ya, contoh misalnya, ini masjidun. Kalau Bapak di HP kan tinggal ketik gitu ya, masjidun, jamaknya apa gitu ya, keluar gitu. Kalau ada aplikasinya gitu kan, aplikasi kamus kan tinggal ketik masjidun, keluar itu jamaknya masajid. Tapi kalau untuk cari di kamus Bapak nggak bisa langsung cari di masjid. Maksudnya huruf pertamanya mim, nggak akan jumpa Bapak kalimat masjid di huruf mim. Ya, carinya di mana? Di huruf sin. Karena asal katanya sajadah. Ya, sajadah artinya sujud, masjid tempat sujud. Nah, ini nanti akan dipelajari di sorot. Ya, jadi maka itu tahapan awal ya punya kamus, nanti akan belajar cara mencari kata di kamus ya. Jadi sifatnya kalau cari kata di HP itu cuma darurat aja. Ya, sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Itu tadi, kalau orang hanya mengandalkan kamus HP, itu kebanyakannya dia nggak tahu akar kata. Kan kata sama di dalam bahasa kita Pak. Kata itu ada kata dasar, ada kata imbuhan kan. Ya, ada buka berubah menjadi membuka. Membuka asal katanya apa? Kita cari di kamus buka atau membuka? Carinya dibuka. Berubah pembukaan. Gitu kan? Berubah apa lagi? Tempat membuka atau terbuka.
keterbukaan, dibuka. Semua asal katanya apa itu? Buka. Kita mencari makna pembukaan itu di kalimat buka. Nah, begitu juga ini tadi. Sama sebenarnya. Ya. Nah, jadi itu yang harus dipelajari. Kita harus tahu akar kata. Tatkala dia nanti berubah-ubah, mengalami penambahan, di situ fungsinya. Kenapa kita harus tahu akar kata? Ya. Jadi itulah yang dipelajari di sorob nanti, Pak. Nah, apa? Dari kata dasar berubah menjadi kata ubahan, kata imbuhan, gitu kan? Ya. Jadi ya dianjurkan itu. Silakan Bapak-bapak kalau mau beli kamus ada. Ini bukan promosi ya. Ya bebas bisa boleh ini cari apa kamus kalau yang itu tipis atau dibawa-bawa itu Mahmud Yunus bisa ya. Kalau mau yang tebarnya ada tuh Al-Munawir. Nah, harus ada juga karena dia lebih lengkap dan dia di rumah saja berat Pak kalau mau dibawa ya. 3,5 kilo kalau nggak salah saya itu. Ya, Al-Munawir itu. Masya Allah. Ya. Jadi kalau untuk yang dibawa Mahmud Yunus itu yang tipis. Setebal Al-Quran lebih tebal sedikit lah. Al-Quran A5 itu, ya. Nah itu seperti yang Al-Quran putih di atas itu lebih tebal sedikit. Jadi Bapak harus ada nanti ya apa kita akan mempelajari mencari kata di kamus, insya Allah. Jadi itu cara yang pertama, maksudnya cara termudah untuk mencari jamak taksir yaitu apa? Melihat kamus. Nah, tapi masalahnya kalau cari kata di kamus harus tahu kata asal gitu, ya. Nah, nggak masalah nanti belajar sedikit demi sedikit. Kemudian alam-silah tuh contoh-contoh lain. Alam-silah ini jamak taksir juga dari kalimat mislun. Mislun. Contoh jamaknya amsilatun. Jadi untuk tahapan awal mufrad dan jamak taksir memang harus dihafalkan Bapak ya, sedikit demi sedikit. Alam-silah contoh-contoh jamak taksir maksudnya ra'sun, kepala. Jamaknya ru'usun. Ada penambahan ya. Hati-hati jangan bukan ru'usun, kadang ada yang salah bilang ru'usun ya, dhamma. Apa itu? Banyak kepala atau kepala-kepala. Kalimat diulang 2 kali dalam bahasa kita itu jamak mananya Pak ya. Saya melihat rumah itu berarti jamak, bukan musanna ya. Kalau musanna itu 2 rumah beda. Kalau rumah itu jamak, ya. Kemudian rijlun, kaki. Nah tadi sebelumnya ada rajulun. Hati-hati Bapak ya. Ini beda harokat saja. Walaupun kalimat akhirnya sama, ya. Arti di akhirnya sama. Gitu. Rajulun laki-laki. Kalau rijlun kaki, ya. Kalau rajulun tadi jamaknya rijalun. Kalau rijlun jamaknya arjulun. Banyak kaki. Nah, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai salah baca. Hurufnya sama itu rajala, tapi yang satu rajulun, yang satu rijlun. Kemudian selanjutnya ainun. Ainun mata. Jamaknya a'yunun. Banyak mata. Ya, banyak mata. Kemudian batonun perut. Butunun jamaknya perut. Ya, batnun. Ini dari kata batona, batin. Ya. Batin itu tersembunyi ya. Batin itu sesuatu yang tersembunyi, bukan zahir. Perut juga sama dari asal kata batona. Kenapa? Perut itu sesuatu yang tersembunyi. Ya Bapak ya.
dia aurat kan? Perut aurat enggak, Pak? Ya. Barisan laki-laki aurat itu pusar sampai lutut, masuk perut itu, ya. Ini bapak-bapak nutup handuk di bawah dada itu masih kategori menutupi aurat, ya. Maksudnya dadanya kelihatan gitu, ya, di bawah dadanya gitu, paham ya? Nah, itu masih masuk apa? Menutup aurat, ya. Kalau perempuan dada sampai lutut. Jadi itu asal kata, ya. Jadi perut itu tersembunyi, harus disembunyikan. Sekarang kita melihat banyak laki-laki pakai celana perutnya, ya enggak, duduk pula rame-rame tuh, semuanya buka baju, Pak. Gitu ya, Pak ya. Ya, semoga Allah memberi hidayah gitu. Ya. Aurat gitu ya. Kalau terlihat sesama laki-laki mungkin apalah, tapi wanita melihat gitu kan. Nah, masalahnya wanitanya juga nggak tahu itu aurat. Ya. Ya sudah sama ya berarti, Pak. Jadi kemudian selanjutnya, jadi jamaknya apa tadi? Butunun, ya, perut-perut atau banyak perut. Banyak perut. Kemudian kitabun, sebuah kitab. Kemarin sudah kita jelaskan perbedaan kitab dan daftar. Daftar buku tulis, kitab ini yang ada tulisan ya, bacaan. Jamaknya kutubun. Nah, ada pengurangan, Pak ya. Seperti tadi rasulun, rusulun. Kitabun, kutubun. Jadi sebenarnya ada pola ini, ya, ada pola-polanya yang bisa kita ketahui dengan mempelajari sorob. Nah, ya, maka dua tahapan sekarang hafalkan saja dulu langsung. Kemudian asadun, singa, seekor singa. Nah, jamaknya usudun, para singa atau banyak singa. Kemudian yaumun, hari, satu hari gitu ya. Jamaknya ayyamun, hari-hari, banyak hari, beberapa hari. Kemudian syahrun, bulan. Ashhurun, banyak bulan, beberapa bulan. Ashhurul haram, ya Pak ya. Istilah itu sering digunakan untuk 4 bulan haram. Kemudian wajhun, wajah. Jamaknya aujuhun, wajah-wajah. Dan ada juga jamaknya dengan kalimat wujuhun. Bisa juga ya bentuk jamaknya wujuhun. Wujuhun. Ya. Jadi terkadang jamak taksir itu bisa lebih dari satu, Pak. Ya. Seperti dalam ayat wujuhu yauma idzin khasiyah, ya. Dalam surat Al-Wasyiyah. Nah, ini sebagian contoh-contoh dari jamak taksir. Dan ini harus bapak-bapak hafalkan. Nanti di media grup masing-masing silahkan di-storekan, ya. Mulai dari mana tadi? Dari waladun sampai wajhun, ya. Metode menghafalkan yaitu tadi mufradnya sebutkan, jamak taksirnya juga sebutkan, dan juga maknanya. Ya, kalau cuma sebut jamak taksirnya aja nanti nggak tahu maknanya, nggak masalah juga, Pak. Ya, tahu jamak taksir tapi nggak tahu makna ya percuma. Kita belajar bahasa Arab untuk mengetahui makna. Itu tujuan asal.
Ya waladun auladun, anak laki-laki gitu ya. Dan rajulun rijalun, laki-laki, seorang laki-laki. Rajulun seorang laki-laki, rijalun para laki-laki. Biasanya kalau berakal itu pakai para gitu ya. Banyak atau para, beberapa juga bisa ya. Kalau benda tunggal sebuah. Kalau manusia tunggal seorang gitu kan ya, tergantung nanti. Kalau hewan seekor. Nah, sudah kita selesaikan 5 macam isim dari pembagian bilangan. Khulasatu aqsamil ismi. Khulasatu aqsamil ismi. Khulasatu aqsamil ismi. Intisari atau ringkasan. Khulasah intisari atau ringkasan aqsam pembagian al-ismi isim. Ringkasan dari pembagian isim dari jumlah. Di dalam tabel, di bawah ada tabel ya, perhatikan ada tulisan yang ditebalkan, mufrad, mutsanna dan jama'. Kemudian pada kolom jama' itu terbagi 3 yang menurun, mudzakkar salim, kemudian muannas salim dan taksir. Karena jama' ada 3. Pada isim mufrad contohnya kafirun, seorang lelaki kafir, dan dia adalah kata sifat. Dijadikan musanna, ditambahkan alif nun dan juga ya nun, menjadi kafirani bil alif nun, kemudian kafiraini bil alif wal ya, dengan alif dan ya. Kafirani kafiraini, maknanya berubah menjadi 2 orang lelaki kafir. Kemudian dijadikan jama', terpenuhi syarat untuk menjadi jama' mudzakkar salim, sifat laki-laki berakal. Maka jadilah dia penambahan pada mudzakkar salim, ingat waw nun dan ya nun. Dengan waw nun menjadi kafiruna, dengan ya nun menjadi kafirina. Perhatikan poin pada saat penambahan ya nun. Perhatikan ya nun pada mudzakkar salim, perhatikan juga ya nun pada musanna. Walaupun sama ya nun, tapi harokat berbeda. Harokatnya yang membedakan. Mana musanna, mana jama' mudzakkar salim. Kafiruna kafirina, para lelaki kafir. Kemudian munafikun, seorang lelaki munafik, kata sifat juga. Dijadikan musanna, tambahkan alif nun menjadi munafiqani, ditambahkan ya nun menjadi munafiqaini. Berubah makna menjadi 2 orang lelaki munafik. Maknanya sama antara munafiqani dan munafiqaini, yaitu 2 orang lelaki munafik. Hanya saja nanti pemakaian yang akan dipelajari, kapan dipakai munafiqani, kapan dipakai munafiqaini. Yang penting hafalkan saja ada 2 bentuk. Dan karena dia kata sifat juga terpenuhi untuk menjadi jama' mudzakkar salim, ditambahkan waw nun menjadi munafiquna, ditambahkan ya nun menjadi munafiqina. Kalimat ini sering ya, innal munafiqun, innal munafiqin ya. Munafikun, munafikin, ini kalimatnya banyak, sering kita dengar di dalam Al-Quran. Munafikin juga ya. Selanjutnya salihatun, seorang wanita salihah, kata sifat bagi wanita.
Salihun, kemudian thariqah untuk menjadikan sifat menjadi perempuan, yaitu apa? Dengan menambahkan ta marbutah. Salihun, laki-laki saleh. Salihatun, seorang laki-laki, seorang perempuan salihah. Dijadikan musanna, tambahkan alif nun ya nun menjadi salihatani, salihataini. Jadi kalau membaca keluarkan suara ya Bapak ya, nanti praktek biar apa lebih lancar dalam mengucapkan tulisan Arab. Berubah menjadi dua orang wanita salihah. Kemudian ketika ingin dibentuk jamak, dia tadi kata sifat wanita, maka tidak terpenuhi untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Dia menjadi jamak muannas salim, yaitu penambahan pada muannas salim alif ta. Hanya saja kemarin sudah kita sampaikan, khusus nanti nama atau sifat atau benda yang ada ta marbutah, maka sebelum dijadikan muannas salim ta marbutah dihilangkan. Baru apa? Tambahkan alif ta. Jadi kalau salihatun kita hilangkan ta marbutah menjadi salihun, ditambahkan alif ta menjadi salihatun. Jadi secara pengucapan sekali lagi hanya berubah panjang dan pendek. Adapun penulisan jelas. Ta marbutah kalau isim mufrad, jamaknya ta maftuhah. Jadi kalau kita perhatikan kepada musanna, berarti ada perbedaan. Kalau untuk musanna tidak ada yang dikurangi dari isim mufradnya. Ta-nya tetap ada itu Pak ya. Solihatun dijadikan musanna, solihatani. Ta-nya tidak dibuang. Tapi apa? Ta marbutahnya berubah menjadi ta maftuhah. Nah itu ingat, ya jangan nanti ditulis ta marbutah juga baru ditambahkan alif, ditambahkan lagi nun ya. Polos sekali gitu ya. Berubah menjadi ta maftuhah. Berarti apa? Bapak harus ingat isim mufradnya pakai apa? Pakai ta marbutah atau tidak? Kan gitu ya. Jadi kita harus ingat. Kita harus hafalkan. Makanya hukum asal mufrad itu harus dihafalkan memang. Bentuknya, maknanya gitu. Huruf-hurufnya. Jadi ada perbedaannya. Itu perbedaannya ketika dijadikan musanna dan ketika dijadikan jamak muannas salim. Kemudian sabiratun, seorang wanita penyabar. Dijadikan musanna berjumlah dua menjadi sabiratani, sabirataini. Jadi ta marbutah tidak dibuang, hanya saja dia berubah menjadi ta maftuhah. Menjadi dua orang wanita penyabar. Sekarang banyak wanitanya, wanita penyabarnya banyak, maka kita akan menjadikan dia bentuk jamak, yaitu jamak muannas salim. Kita hilangkan ta marbutah, kemudian tambahkan alif ta, jadilah dia sabiratun, para wanita penyabar. Para wanita penyabar. Kemudian isim mufrad daftarun, sebuah buku tulis. Sekarang ada dua buku tulis, maka kita jadikan musanna menjadi daftarani, daftaraini, dua buah buku tulis. Kemudian tatkala kita ingin menjadikan jamak, maka kita harus perhatikan dulu. Jamak ada tiga. Daftarun buku tulis. Secara makna sudah jelas buku tulis, bukan nama laki-laki, bukan sifat laki-laki, maka tidak bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Kemudian bukan nama perempuan, bukan sifat perempuan, dan juga dia benda, dan juga tidak ada ta marbutah, tidak bisa dibentuk kepada jamak muannas salim. Berarti apa? Dia dibentuk kepada jamak taksir. Jadi kuasai ketentuan mudzakkar salim, muannas salim. Jika tidak ada, maka pindah kepada jamak taksir. Menjadi apa? Dafatiru. Dan ini ingat tadi dia tidak bertanwin. Kemudian waladun sama
Ya, laki-laki berakal tapi bukan nama, bukan sifat. Dijadikan musanna waladaini, 2 orang anak laki-laki. Kemudian sekarang banyak anak laki-laki menjadi jamak taksir karena dia bukan nama, bukan sifat laki-laki, menjadi auladun, para anak laki-laki. Jadi diperhatikan Bapak, ya, ini rangkuman. Pertama, lihat dari 5 isim, sekali lagi saya ulangi, dari 5 isim yang kita sudah pelajari dari pembagian bilangan ini, 3 memiliki ciri, ya, 3 memiliki ciri penambahan. Musanna, mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Artinya apa? Tentunya dari 5 isim ini yang lebih mudah kita untuk mengetahui yang memiliki ciri nanti. Ya. Mufrad dan taksir kita nggak akan tahu kalau kita nggak hafalkan, kan gitu ya. Sedangkan mudzakkar salim, muannas salim, walaupun kita nggak tahu makna, tapi kalau ada cirinya kita bisa tahu dia musanna, dia mudzakkar salim, dia muannas salim. Adapun mufrad taksir kalau kita nggak tahu maknanya, belum kita hafalkan, maka kita nggak akan tahu itu apakah mufrad atau taksir, kan begitu ya. Nah, itulah sisi kemudahannya kalau kata memiliki ciri. Ada yang bertanyakan Bapak tentang 5 ini, isim ini yang sudah kita pelajari? Mungkin minta dijelaskan lagi masalah yang sifat laki-laki dengan laki-laki tadi. Biasanya kalau sering bingung dalam membedakan antara sifat laki-laki nama dengan yang kayak yang di alur nama itu malah itu. Oh itu. Nah, itu saya bilang sebenarnya kata sifat di dalam bahasa Arab itu punya pola yang bisa kita ketahui dengan sorof, ilmu sorof. Ya, Bapak nggak akan bisa tahu mana pola kata sifat kalau nggak mempelajari ilmu sorof. Itu memang dibahas di sana. Ya. Adapun secara mana ya terkadang membingungkan. Solihun, seorang lelaki soleh, gitu kan? Rojulun, seorang laki-laki, tapi nggak ada solehnya. Kan gitu ya. Waladun, anak laki-laki. Ya. Nah itu tadi saya bilang, masalahnya lagi perbedaan makna asal, yaitu kata sifat dalam bahasa kita dengan kata sifat dalam bahasa Arab. Kata sifat bahasa kita itu apa? Keras, ya kan? Itu kata sifat. Keras, lunak, cantik, gitu kan? Itu yang kita pahami kata sifat. Tapi seorang laki-laki mukmin itu dalam bahasa Arab kata sifat. Tapi kita apakah memahami sebelumnya itu kata sifat dalam bahasa kita? Kan enggak. Ya. Nah, maka apa? Itu tadi banyak yang ketika masuk dalam bahasa Arab, ya pertama kita harus pelajari dulu, kita adakan penyesuaian itu pasti. Ya. Dan masalah nanti bisa tahu bentuk-bentuk kata sifat memang tidak ada jalan lain. Selain apa? Kalau Bapak mempelajari sorof. Makanya saya bilang kemarin di tahapan awal di jamak mudzakkar salim ini sebagian contoh-contoh kata sifat. Hafalkan saja dulu. Nah gitu. Kalau nanti sudah mempelajari sorof, Bapak akan tahu walaupun nggak tahu arti, lihat dari bentuknya tahu ini kata sifat. Nah itulah dia sorof. Ya, itu perbedaannya tatkala seseorang mengetahui ilmu sorof. Walaupun dia nggak tahu artinya apa gitu ya, tapi dia tahu ini kata sifat, isim, ini kata kerja, dia tahu. Ya. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi jawabannya sementara itu dulu. Ya. Nggak ada cara untuk membedakannya, yaitu cara membedakan bisa tahu hanya dengan mempelajari sorof. Ya, atau menghafalkan langsung. Ini kata sifat. Nah, udah gitu. Kaidah untuk membentuk perempuan tambah tak marbutoh. Itu awal dulu. Ya. Ya, baik. Nah, nastamir kita lanjutkan pada halaman yang ke-9. At-tamrin, latihan. Jadi untuk tahapan-tahapan awal ini biasanya PR itu
seperti ini karena kita belum mengetahui kosakata gitu kan ya, belum juga bisa mencari kosakata di dalam kamus ya, maka apa, kebanyakannya PR itu di awal-awal dibahas bersama gitu aja dulu ya Bapak ya. Jadi kalau Bapak sudah mulai sedikit sudah membekali ya, ini pun pembahasan tentang isim kita belum pelajari semua masalahnya gitu ya. Nah, jadi selesaikan dulu pembahasannya mungkin ya tentang isim ini, baru nanti bisa kita praktek ya, mencari menentukan kalimat isim di dalam contoh. Tamrin latihan ijal jam'an munasiban minal kalimatil atiyati. Jadikanlah kepada bentuk jamak yang sesuai, jam'an munasiban, kepada bentuk jamak yang sesuai, minal kalimatil atiyah, minal kalimatil atiyah, dari kalimat-kalimat al-atiyah berikut ini. Al-kalimati itu jamak muannas salim dari kalimatun. Jadi Bapak-bapak apa? Di sini perintahnya yaitu menyebutkan bentuk jamaknya. Apakah dia menjadi jamak mudzakkar salim, apakah dia menjadi jamak muannas salim atau jamak taksir. Muhsinatun artinya sebuah muhsinatun, seorang wanita yang melakukan kebaikan. Pak Kasmin, jadi jamak apa Pak? Jamak muannas salim. Bagaimana perubahannya Pak? Nah, ya hanya berubah panjang pendek secara pengucapan. Ya. Muhsinatun, tak marbutoh kita hilangkan, baru kita tambahkan alif dan ta. Jadilah dia apa? Muhsinatun, para wanita yang melakukan kebaikan atau para wanita baik bisa juga. Kemudian maq'adun ini artinya bangku. Paugi. Jadi jamak apa Pak? Mudzakkar salim. Ini nama sifat ini Pak. Bangku Pak. Bangku nama laki-laki Pak. Ada nama orang bangku Pak. Sifat ini bangku, benda. Paham ya? Bangku. Kalau kursi ada lagi, kursi bahasa Arab juga. Ini sengaja diartikan bangku untuk membedakan nanti dengan kursi gitu. Bangku yang panjang ya. Nah itu maq'adun. Nah jadi apa itu Pak? Jamak apa? Mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir. Enggak ada bayang-bayang Pak. Jamak taksir. Nah, ya santawarok. Jamak taksir bukan nama laki-laki, bukan sifat laki-laki, bukan nama perempuan, bukan sifat perempuan, juga enggak ada tak marbutoh. Jadi apa? Taksir, ya. Nah, jadi untuk tahapan awal ya taksir harus dikasih tahu dulu. Maq'adun jamaknya maq'aidu. Dan ini bentuknya sama seperti tadi, dafatiru, tidak ditanwin. Maq'aidu. Jangan ditanwin. Maq'adun jamaknya maq'aidu. Seperti masajid, dafatir. Kemudian selanjutnya babun. Nah, ini ma'ruf ya, terkenal ya. Apa artinya Pak Anton? Artinya pintu. Pintu. Jadi jamak
Taksir. Nama santa. Apa jadinya Pak? Abwabun. 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 Ya. Babun menjadi abwabun. Nah, ini tanwin ya, Bapak. Banyak pintu. Kemudian nasirun, artinya wali, artinya seorang lelaki penolong. Jadi jamaah apa kira-kira? Mudzakkar salim. Nah, ya, ini kata sifat laki-laki. Apa jadinya? Nama santa. Barakallahu fiik. Menjadi nasiruna, penambahan mudzakkar salim wa nun ya nun. Nasiruna, kemudian nasirina. Jadi sebenarnya ada pola-pola ya Pak ya, pola-pola kata sifat. Ini kan sama bunyinya kalau kita baca itu sama, bentuk cara bacanya seperti soleh, nasir. Sama tidak? Sama kan? Kafir. Sama tidak? Nah, itu ada pola sebenarnya. Ya. Soleh, kafir, nasir. Apalagi fasik, ya. Nah, jadi kalau Bapak bisa mengingat ini, nanti jumpa yang seirama dengan ini, itu berarti kata sifat. Ya, tahapan awal begitu dulu Pak, ya. Kalau sudah tahu sorob, nanti ya udah tahu, oh ini bentuk ini udah tahu ini kata sifat. Kemudian shaimun, nah ini sama kan? Shaim, nasir. Jadi jamaah apa? Pak Taswin? Mudzakkar salim. Nam ya. Nah, bunyinya udah sama tadi. Jadinya apa, Pak? Ya. Shaimuna, shaimina. Shaim artinya seorang lelaki yang berpuasa. Ya. Shaim itu shaimun, seorang laki-laki yang berpuasa. Jadi wasaimun, wasaimin. Nah, kan sering gitu ya. Kalau penceramah itu ngomong. Oh, bukan wasaimun, wasaimah katanya gitu ya. Bukan wasaimin. Saimun, saimah. Kemudian saimatun. Nah, ini perempuannya. Tadi shaimun ditambahkan ta marbuthah menjadi shaimatun. Berarti secara makna seorang wanita yang berpuasa. Ya. Pak Buana, apa jadinya, Pak? Jadi jamak apa? Jamak mana? Ya, jadinya shaimatun. Nah, masa. Shaimatun. Ya. Para wanita yang berpuasa. Nah, shaimah. Nah, itu bahasa Arab, Pak ya. Nama orang shaimah itu ini tulisannya shaimatun. Artinya apa tadi? Seorang wanita yang berpuasa, ya Bapak ya. Itu bukan nama orang desa, Pak ya, shaimah. Bahasa Arab. Ya. Jangan pula dibayangkan yang punya nama shaimah itu, Pak ya. Nah, karena namanya artinya ini apa tadi? Seorang wanita yang berpuasa. Namanya indah ini, Pak. Ya. Kemudian mujtahidun. Seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh atau seorang laki-laki yang rajin bisa juga. Pak Subandi, jadi jamak? Jadinya apa, Pak? Ya, jadi apa? Apa ya bentuknya?
Ya, ya. Jadi latihan pengucapan mujtahiduna, mujtahidina. Sering dengar mujtahidin kan? Para mujtahid. Ya, mujtahidin. Nah, ini dia kalimatnya ini. Dan itu bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, mujtahidin. Aslinya mujtahidina disukun gitu. Kemudian ditambahkan tak marbutah menjadi perempuan mujtahidatun, seorang wanita yang bersungguh-sungguh. Paris. Jadi jamak apa, Pak? Ya, jadinya, Pak? Mujtahidatun. Nah, ya. Jadi ada seorang ustadz cerita gitu ya, waktu di jamiah ya, kuliahnya gitu, kuliah Islam gitu ya, dia belajar bahasa Arab itu logat kesukuan harus dihilangkan, Pak. Biasanya yang Jawa gitu ya, apa itu ya, ngebas-ngebasnya itu ya. Nah, itu harus dihilangkan, medok ya. Jadi gak enak gitu menyebut tulisan Arab tapi ada ngebasnya gitu, Pak. Paham ya? Ya. Atau Sunda gitu ya. Nah, Sunda kan biasanya sukun-sukun gitu ya. Mau kemana gitu ya. Nah, itu harus hilang. Gak boleh ada itu. Kalau mau bisa bahasa Arab gak enak kalau ada muncul di irama seperti itu, Pak. Ya. Itu biasanya yang paling terasa gitu ya. Jadi mujtahidatun ya, seorang tadi siapa nih mujtahidatun? Oh ya, Pak Anis. Ya, jadi seorang wanita yang bersungguh-sungguh. Selanjutnya kursiyun. Nah, ini Pak, kursi ya. Ini baru kursi. Dan bahasa Arab. Ini tulisannya, lihat ya. Ya-nya disyiddah, ya-nya ditasdid. Kursiyun. Ya. Oh, Pak sudah hafal ayat kursi hafal enggak, Pak Kasmin? Ya. Wasi'a kursiyuhus, ada itu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Nah, gitu kan. Maka belajar bahasa Arab lewat semua itu, Pak. Kosakata yang ada di ayat kursi itu. Kita nggak akan tahu gitu. Kita ngucapin apa gitu. Oh, rupanya ada di dalam itu kursi, ya. Tapi jangan dibayangkan itu kursi Allah ya. Jangan dibayangkan seperti kursi manusia, Bapak ya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kursiyun, Pak Jun. Jadi jamak apa ini, Pak? Benda, Pak, sudah jelas. Taksir ya. Benda patokannya hanya bisa jadi apa tadi? Jamak muannas salim. Muannas salim kalau apa tadi? Ada tak marbutah. Kalau sudah jelas benda dan tidak ada tak marbutah, maka apa? Ambil dulu secara umum dia jadi jamak taksir. Kalau muzakkar salim ya jelas nggak mungkin. Muzakkar salim syarat utama apa? Berakal. Ya bukan benda, bukan hewan. Nah gitu. Kalau kita sudah hafal itu ingat, ya gampang, Pak, insyaallah ya. Nggak terlalu bingung lagi kita untuk memisah-misahkan. Kemudian selanjutnya qalamun. Apa ini jamaknya belum tadi ya? Kursi, karosi. Sama seperti maka tadi ya. Karosiyu. Disiddah juga tapi tidak ditanwin, Pak ya. Karosiyu. Karosiyu. Jangan ditanwin. Ya. Jangan dibaca tanwin. Isim mufradnya tanwin, kursiyun. Tapi jadi jamak karasiyu tidak ditanwin. Masjidun tanwin, dijadikan jamak masajidu, tidak ditanwin. Maq'adun tanwin, isim mufradnya, jamaknya maqaidu, tidak ditanwin.
Lanjutnya qalamun, pena, Pak Haryo. Jadi jamaah apa Pak? Taksir apa Pak? Ya, nah ini kosakata mungkin sudah sering didengar juga ya. Kolam, pena, jamannya aqlamun. Jadi seperti abwabun. Jadi ada pola, ini yang saya bilang Pak, ada pola sebenarnya. Ini kan sama ini bunyinya. Aqlamun, abwabun. Ya. Aqlamun, abwabun, ayyamun. Nah, tadi hari, ya. Auladun. Nah, itu sama juga, Pak. Ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari insyaallah di sorab. Lanjutnya fasikun. Nah, ini seperti nasir tadi. Pak Suryanto jadi jamaah apa Pak? Fasik. Mudzakkar salim jadinya apa Pak? Fasikuna, fasikina. Ya, nama santa barakallahu fik. Fasikuna, fasikina. Fasik, seorang lelaki fasik. Fasik artinya ingat tadi kemarin Pak? Apa itu fasik? Hah? Manasal fasik itu al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Maksudnya tidak melakukan ketaatan. Ya, baik dosa kecil maupun dosa besar yang apa? Masuk ke taraf apa itu? Yang apa? Kalau syirik disebut musyrik, Pak ya. Ya. Dosa-dosa besar selain syirik gitu. Kan banyak dosa-dosa besar selain syirik. Munafik juga dosa besar, ya. Kemudian selanjutnya nahrun. Ya, muhajirin. Nahrun ini artinya apa? Sungai. Nah, sungai apa? Jamak taksir. Tahu jamaknya? Antum sering lah mungkin. Di surat juz 30 ada tajri min tahtihal anhar. Ini bunyinya sama juga ya. Anhar. Ini sebagian kita udah hafal ayatnya. Anharun jamak dari nahrun. Sungai tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya, anhar, sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Di surat Al-Bayyinah kalau juz 30 ada. Ya, kalau itu tanwin. Ya. Kalau yang bunyi seperti itu tanwin itu. Aqlamun, abwabun, anharun, auladun, ayyamun. Nah, itu sama itu. Ya. Sebelum akhirnya panjang itu. Kalau ini si iramanya huruf ketiganya panjang. Huruf ketiganya pasti alif yang tidak bertanwin ini. Coba lihat maqaidu. Karo siu ketiga alif kan? Dafatiru. Masajidu, maqaidu. Ada pola sebenarnya. Ya. Nah, cuma itu dulu karena belum masuk sorob. Jadi maka apa saya katakan untuk jamak taksir dan isim mufrad tapan awal hafalkan saja langsung. Kemudian selanjutnya Nabiyun. Sampai siapa nih? Azizun. Nabiyun. Jadi jamak apa? Taksir apa? Anbiya'u. Ini juga tidak ditanwin ya. Ini masuk juga bentuk yang tidak ditanwin. Anbiya'u.
Ada surat, nama surat kan? Al-Anbiya. Anbiya. Ya, dia bisa dua kalau nabi. Bisa mudzakkar salim, bisa juga taksir. Dan dua-duanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi diingat aja mana yang masuk dua. Ya. Dan sebenarnya terkadang satu kata, Bapak ya, isim mufrad, terkhusus misalnya kata sifat, itu nanti jamaknya dia bisa punya taksir, bisa punya jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Satu kata maksudnya kata sifat itu bisa punya lebih dari satu jamak. Seperti misalnya kafirun, seorang lelaki kafir. Secara zahir dia kata sifat berarti jadi jamak mudzakkar salim. Kafiruna, kafirina. Qul ya ayyuhal kafirun, gitu kan? Tapi juga dia bisa jadi jamak taksir, kufar. Sering dengar kufar kan? Nah, ya. Nah, gitu Pak ya. Nah, jadi apa? Pelajari dulu asal. Nah, adapun itu nanti sering dengan belajar nanti terus belajar. Ya, itu sifatnya penambahan, ya, akan menyesuaikan nanti. Kemudian selanjutnya, jadi bisa jadi jamak mudzakkar salim juga ya, nabiyuna, nabiyina. Kemudian shadiqatun. Nah, ini kalau kita buang ta marbutah shadiq. Nah, seperti siapa? Nasir, seperti shaim, seperti fasik, shadiq. Berarti kata sifat. Karena kan ada ta marbutah berarti perempuan. Seorang wanita jujur atau benar. Shadiq. Jadi apa, Pak Tri? Jadi apa dia? Jamak muannas salim. Shadiqatun. Kemudian musyrikatun, musyrikah. Nah, ini kosakata ma'ruf ya. Pak Solihin jadi musyrikatun. Jamak apa? Jamak muannas salim. Musyrikatun. Musyrikatun. Ya, musyrikatun seorang wanita yang melakukan kesyirikan. Kemudian faizun, faiz. Ada yang nama anak yang faiz di sini? Tidak ada ya? Nggak ada Abu Faiz di sini ya? Ya. Faizun. Nah, sering dengar faiz gitu ya. Nah, itu kan sukun, kata sifat, artinya seorang lelaki yang menang. Faiz. Tadi kembali Pak Kasmin. Jadi jamak apa Pak? Mudzakkar salim. Apa jadinya Pak? Faizuna, faizina. Ya. Kemudian jannatun selanjutnya. Jannatun artinya surga ya. Tadi faizun Pak Kasmin ya, Pak Ugi 6. Jannatun jadi jamak apa Pak? Muannas salim. Apa jadinya Pak? Jannatun. Kemudian nurun. Panton jadi jamak? Jamak taksir. Apa jadinya Pak? Anwarun. Anwar ya. Sering dengan nama orang Anwar Pak ya. Itu bahasa Arab. Jamak dari nur. Nur apa artinya? Cahaya. Berarti Anwar banyak cahaya. Khairul anwar
Apa khair? Khair kebaikan. Anwar banyak cahaya, kebaikan yang bercahaya-cahaya itu Pak. Bukan nama pujangga ya. Itu bahasa Arab. Bapak kan kenalnya Khairul Anwar siapa itu? Pasti itu puitis itu kan? Ya. Hah? Penyair kan? Penyair atau puitis? Ya. Itu yang kita tangkap. Tapi namanya itu bahasa Arab. Ya. Nah, itu kita bilang. Jadi gak haram Bapak kasih nama anak Khairul Anwar itu. Ya. Cuma resikonya kalau orang nggak tahu bahasa Arab, ya itu dia langsung tangkapnya ke sana kan, gitu ya. Ya terserah dari sisi itu. Yang penting kita melakukannya karena ilmu kita sudah berilmu, Pak. Ya. Tidak dinilai atas apa yang orang lakukan. Kita dinilai hanya apa yang sudah kita lakukan saja. Jadi nafsi. Nah, Bapak, jadi ini dulu ya pembahasan kita. Kita sedikit-sedikit satu-satu pembahasan mungkin. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 6. Mungkin akan saya berikan pengantar sedikit ya. Mungkin nanti akan terjadi kebingungan bahwa sebelumnya disebutkan apa Pak Jun? Ada di 5, ya kan? Ini kok ada nomor 6 enggak gitu Pak Jun? Ada lagi 7. Ada lagi 8, ada lagi 9. Tadi kemarin apa? 5 isim dari pembagian. Terus ada lagi ini 6, ada lagi 7 sampai 9 dia, Pak. Apa? Gitu kan? Maka apa? Insyaallah pertemuan selanjutnya saja karena sudah malam ya. Karena belajar larut juga khawatir gak masuk ya, Bapak juga aktivitas pagi ya untuk mempengaruhi. Ada pertanyaan Pak seputar 5 isim ini? Mungkin masih ada? Jadi saya ya Pak Jun. Taksir itu ada ketentuan khusus nggak? Ya pada kata sifat atau khusus untuk kata benda aja. Itu enggak Pak. Ini kita lihat tadi ada benda mati baitun. Jadi jamak taksir. Ada berakal waladun ya kan? Manusia kan? Jadi jamak taksir. Ya ada nanti pohon, ada nanti hewan bisa. Jadi itu tadi Pak ya. Enggak ada ketentuan khusus ya. Maksudnya isim mufrad untuk disyaratkan menjadi jamak taksir. Yang memiliki syarat hanya mudzakkar salim dan muannas salim. Ya. Jadi tahapan awal itu saja dulu. Berarti ada tambahan tadi nih Pak untuk hafalan di jamak taksir. Apa tadi? Maq'adun ya. Jamaknya maqaidu, kemudian babun, abwabun, kemudian kursiyun, karasiyu, qalamun, aqlamun, nahrun, anharun, nabiyun, anbiya'u. Kemudian nurun terakhir, anwarun. Belum saya tulis ya. Anwarun. Nah, ini sama juga Pak bunyinya ya. Sama seperti ini. Jadi ada pola sebenarnya. Anwarun. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan lah ya. Agak ini nih warna hitamnya. Anwarun ya. Anwar. Jadi dengan itu tadi anhar. Nah, ini kan ayat sering kita jumpai gitu. Sering kita baca Al-Qur'an dan melalui ayat ini. Kalau anwar mungkin jarang gitu ya. Wallahu ta'ala alam apakah ada ayat anwar. Kalau nur ada pokoknya. Coba saya cek dulu ada nggak anwar.
Nggak ada anwar Pak, kalimat anwar nggak ada. Kalau nur ada ya, surat pun ada kan, surat nur ya, an-nur kan. Cukup ya Bapak. Ya kita akhiri. Kita berjumpa kembali di pekan depan insyaallah taala. Jadi tadi masalah yang nomor 6-nya akan saya jelaskan insyaallah pekan depan ya. Kita cukupkan di akhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu terkhusus yang sedang kita pelajari ini, yaitu bahasa Arab, dan semoga ilmu ini membantu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pahala yang akan menjadi tambahan timbangan kita nanti di yaumil kelak, di yaumil akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.